Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati dan Al-Fakir ta'zimi Al-Habib As-Sayyid Al-Syarif Abdullah Al-Qadri sahibu hadhil barmajah, wa kadzalika kepada Al-Habib Al-Hamid bin Ja'far As-Sadiq Al-Qadri, dan kepada seluruh para habaib, para masyayikh, para asatidzah wa ustadzat yang hadir pada acara yang insyaallah penuh dengan barokah ini, dengan tema silaturrahim antara kiai dan habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini langsung saja Al-Fakir diberikan amanah 20 menit untuk menyampaikan tema yang besar ini, yang seharusnya disampaikan dalam waktu 24 jam. Insyaallah Al-Fakir akan simpelkan menjadi 20 menit. Karena temanya luas, ada banyak sisi yang harus dibahas. Indonesia ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Qadri barusan, tidak lepas dari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Dan Pancasila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Esa diambil dari kata Sangsekerta yang arti dalam bahasa Inggris adalah only one. You understand? Ya, yes saja, biarkan paham kan ya, biar gak lama-lama gitu. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani Ehad, ya, dalam bahasa Yunani ada yang mengatakan mono atau ena atau eva, satu. Tuhannya harus satu. Yang tidak satu berarti tidak ikut Pancasila. Betul? Betul. Nah, karena Esa ini diambil dari kata Sangsekerta, jadi kata Esa ini bukan satu yang satu biasa, satu yang tidak bisa dibagi lagi. Beda dengan tunggal, Pak. Tunggal itu ada dwi tunggal, ada tri tunggal, masih ada kata selanjutnya. Satu masih ada kata dua, ada kata tiga. Tetapi ternyata para ulama, para habaib dan para pejuang dulu memilih kata Esa yang sudah tak bisa ditafsiri lagi, yaitu Esa artinya satu yang tidak ada dua, ada tiganya. Hitungan duanya sudah tidak ada. Maka dari itu wajib kita hargai persatuan itu untuk mencetuskan sebuah narasi ketuhanan yang Maha Esa. Andaikan dulu tertulis ketuhanan yang Maha Satu, ini semakin repot nanti kita. Ada dwi tunggal, triteos dan lain sebagainya. Untungnya dulu para habaib, para kiai, para pejuang dulu menyimpulkan dengan kata Esa sehingga tidak multitafsir. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan oleh orang-orang Yahudi, ya Muhammad, sif lana rabbak, wahai Muhammad, tolong beritahu kami ciri-ciri Tuhan kamu seperti apa. Lalu Allah turunkan suratul Ikhlas. Kul, katakan Muhammad kepada Yahudi ini, Allahu ahad, Allah itu Esa. Ahad fi sifatihi, ahad fi af'alihi, dan ahad fi dzatihi. Nah itu ya. Jadi sudah tidak bisa dipulti tafsir. Nah, sehingga kata Esa ini benar-benar menjadi persatuan yang harus kita laksanakan. Bukan hanya, jadi kalau di Indonesia Pak ya, kita banyak saudara-saudara lintas agama, kita hidup berdampingan oke-oke saja. Orang Islam bekerja kepada orang-orang non-Muslim, oke. Orang non-Muslim bekerja kepada Islam. Bahkan ketika Idul Adha pun sebagian dari kita ada yang memberikan hadiah, ya, sedekah ketika kita dapat daging
lalu sebagiannya dikasih kepada tetangga kita yang non muslim, itu sudah biasa. Itu namanya persatuan, bukan perpecahan. Kemudian sila yang kedua yang berbunyi keadilan. Ada narasi keadilan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Keadilan itu tergantung buahnya. Dan buah ini tergantung niatnya, Pak. Makanya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disampaikan hadis pertama dari sahabat Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ilid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari Muslim. Kalau niatnya sudah benar, maka keadilan akan tercapai. Kalau niatnya sudah benar, maka buah akan menimbulkan keharmonisan, persahabatan. Kita berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi kita harmonis. Tidak pernah kita perang seperti negara sebelah. Sehingga ketika kemudian ada narasi-narasi, ini negara saya, ini tanah milik saya, orang-orang tidak boleh tinggal di sini karena sayalah pemilik tanah ini. Apa bedanya kita dengan Israel yang mereka mengatakan bahwa tanah ini milik Yakub kakek-kakek kami, maka mereka berani mengusir orang-orang Palestina dan menganggap itu tanahnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas di dalam Al-Qur'an menyampaikan, laqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini diwarisi oleh orang-orang soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh berhak menempati bumi ini. Justru ketika Allah membahas, memuji habis-habisan Bani Israel dengan mengatakan, ya Bani Israel ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel, saat ini aku lebih mengutamakan kalian daripada umat seluruh alam. Tapi karena Allah Maha Adil, Allah punya sifat hakim, maha bijaksana. Ketika Bani Israel mulai melanggar hari Sabat, Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera. Itu keadilan Allah. Salah ya salah, benar ya benar. Begitu. Sehingga ketika kita mengatakan ini Indonesia milik kakek saya, karena saya sudah tinggal di sini berabad-abad, seumpama, apa bedanya kita dengan orang Yahudi yang mengusir orang-orang Palestina dengan mengaku ini tanahnya Yakub, hadza wirathatu abikum Yakub, ini adalah warisan dari kakek kalian Yakub. Dibantah oleh Allah di dalam Al-Qur'an, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini pantas dimiliki oleh orang-orang soleh. Makanya kita itu harus dekat dengan orang-orang soleh, tak melihat siapa kakeknya, tak melihat apapun latar belakangnya. Kalau dia soleh, maka kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh para ulama untuk sering bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, itu namanya persatuan. Al-Quran saja tidak pernah menyuruh kita untuk memahami Al-Quran dengan terjemahan, apalagi lihat Google, bahaya Pak. Pernah Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tas'aluna fi hadzal Qur'an fas'alu Google wa alihi wa ashabihi. Nah, tidak ada seperti itu. Apa kata Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya ayat 7. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Karena innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Jadi metode Allah untuk mempersatukan kita hablum minan nas dan hablum minallah adalah dengan cara kita bertanya kepada para ulama, para ahlinya dalam hal apapun. Bertanya kepada ahlinya.
Kalau saya Pak sakit panas, kalau datang ke dukun, dukun bilang saya kesurupan jin Pak, pasti. Itu sudah saya coba. Saya sakit panas, tiba-tiba panas. Oh, kamu ini dimahabbah sama seorang perempuan. Saya aja tidak percaya gitu. Perempuan mana yang suka sama saya, katanya. Ini bohong ini. Di depan rumah kamu ada pohon mangga? Tidak ada. Tanam. Kalau ada disuruh bongkar, kan gitu biasanya. Akan geli Pak gitu. Nah, kalau kita bertanya ke dokter selesai, bodrexin meleh 500. Nah, sembuh Pak. Flu, ultra flu selesai. Tidak usah banyak apa. Tetangga kamu ini sepertinya iri sama kamu. Saya mikir, iri sama apa? Saya tidak punya apa-apa Pak. Kan begitu. Sehingga hal-hal yang menyebabkan kita suudzon itu pasti. Bayangkan, para ulama sudah mengatakan husnudzon, meskipun salah itu lebih baik daripada suudzon meskipun benar. Sehingga keharmonisan para habaib dan para kiai ketika sudah mulai digoncangkan dengan banyaknya fitnah seumpama, kita harus bisa menyatukan semua pembahasan mengenai para habaib dan para kiai. Ketika niatnya ikhlas pasti akan berdampak kerukunan, pasti. Tapi ketika niatnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, pasti akan berdampak cacian, makian, dan permusuhan. Semua tergantung niatnya Pak. Karena sudah disampaikan pertama di dalam kitab Sahih Bukhari, semua itu tergantung niatnya, kata Rasulullah. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulullah. Tapi kalau niatnya dunia, maka tidak akan jauh dari buahnya. Jadi kita bisa tahu semuanya itu tergantung niatnya. Sekarang hubungan antara habaib, dzurriyyah Rasulullah, ahlul bait dengan para habaib itu bagaimana? Dengan para kiai. Sebelum kita menyampaikan hal itu, kita harus tahu dulu siapa sih ahlul bait itu. Nah, di sini Al-Fakir sudah mengumpulkan banyak data. Tadi malam Al-Fakir sempat kepikiran beberapa data yang harus disampaikan. Ini terkumpul tadi malam dari sekitar jam berapa ya? Setengah 2 kalau jam 2 lah ya. Terkumpul ada sekitar alhamdulillah 52 dalil. Nah, karena 20 menit saya sampaikan sebagian. Di sini kita harus tahu dulu kiai dan habaib. Kenapa selalu harmonis dari zaman ke zaman? Kita pakai sanad Pak. Memahaminya kita pakai sanad. Jangan sampai salah megang dalil ya. Saya sudah sampaikan tadi sebagian teman-teman. Fal yukrim doifahu, hormatilah tamu, itu dalil bagi pemilik rumah Pak. Itu pemilik rumah. Jangan dipegang sama tamunya Pak. Kalau tamunya yang megang fal yukrim doifahu, dia minta sembarangan nanti. Mobilnya diminta semua nanti. Ad-doif kal mayyit, itu dalilnya tamu. Doif tamu itu seperti mayat, itu dalilnya tamu Pak. Jangan dipegang pemilik rumah, nanti cuma dikasih air putih suruh pulang Pak. Jadi dalilnya sama-sama benar tapi salah megang. Seperti itu. Contoh, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli min ba'di, hadis sahih. Saya tidak akan mengatakan hadis dhaif pada pertemuan kali ini, semuanya sahih. Ya. Khairukum li ahli min ba'di, kata Rasulullah. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Kata siapa? Sahih Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami As-Saghir. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Ini dalilnya kita. Jangan dipegang para habaib. Kalau dipegang para habaib bahaya. Oh, kamu harus baik kepada saya. Kamu jahat sama saya, tidak dapat syafaat kamu. Gitu nanti. Ini dalil kita agar selalu mencintai ahlul bait. Dalil para habaib apa? Kata Rasulullah, andaikan anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu dalil yang harus dipegang oleh para habaib. Agar para habaib itu tidak sewena-wena kepada orang lain. Ini kalau dipegang salah, saya megang yang lakotok tu yadaha. Beb, jangan macam-macam Beb. Sampean kalau salah juga harus dipotong tangannya Beb. Nah gitu akhirnya kan. Yang habaib pegang yang khairukum. Loh, kamu kalau gak hormat sama saya, kamu udah dapat syafaat nanti. Nah ini gara-gara salah megang dalil.
Seharusnya dalil yang khairukum kita yang pegang akar kita selalu menghormati, jangankan para habaib. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kita telah memuliakan Bani Adam, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, maka kita harus memuliakan. Allah saja memuliakan, apalagi kepada orang yang punya darah Rasulullah SAW. Itu dalil kita. Untuk dalil karangan Ahlul Bait yang dipegang adalah yang ketat-ketat ini. Contoh di dalam surah Al-Ahzab, kalau ada istri Nabi melakukan dosa, maka yudha'af lahul adzab di'afain. Dosanya dilipat gandakan dalam surah Al-Ahzab. Bayangkan istri Nabi, apalagi cuma keturunannya, kan begitu. Istri Nabi langsung, yang ketika itu ada Nabi, ayat itu. Lah itu yang dipegang agar hati-hati, tidak sewenang-wenang, sehingga kerukunan itu akan terjalin. Nah, siapa Ahlul Bait Nabi? Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri fi kitabih Syariah. Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri ini ulama terkenal. Beliau punya kitab namanya Asy-Syariah, dikutip oleh Al-Hafidz As-Sakhawi di dalam kitabnya Istijlabur Tiqail Ghuraf, bahwa beliau mengatakan wajibun ala kulli mu'minin wa mu'minatin mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi mukmin laki-laki maupun perempuan mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata beliau, Bani Hashim. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib wa waladuh, Ali bin Abi Thalib dan anaknya, wa dzurriyyatuh dan keturunannya, wa Fatimah wa waladuha wa dzurriyyatuha, Fatimah dan anak dan keturunannya, wal Hasan wal Husain wa auladuhuma, Hasan Husain dan kedua anaknya. Kemudian wa Ja'far At-Tayyar wa waladuhu, Ja'far At-Tayyar dan anaknya, wa dzurriyyatuhu dan dzurriyyahnya, wa Hamzah wa waladuhu, Sayyid Hamzah dan anaknya, wal Abbas wa waladuhu dan Sayyid Abbas dan anaknya, wa dzurriyyatuhu dan keturunannya, radhiyallahum ajma'in. Haula ahlu baiti Rasulillah alaihi wasallam, wajibun 'alal muslimina mahabbatuhum wa ikramuhum wa ihtimaluhum wa husnu madaratihim was sabru 'alaihim wad du'a'u lahum. Wajib bagi kita umat muslim, pertama menghormati, kedua menjaganya, ketiga mendoakannya, keempat berhusnudzon kepada mereka. Tapi kalau salah tidak boleh diikuti, Pak. Itu sudah dalil standar ya. Kalau salah tidak boleh diikuti. Tetap. Nah, mereka ini yang harus kita hormati, Ahlul Bait. Nah, ulama itu siapa? Ulama itu dibagi dua, Pak. Ada ulamaud dunya, ada ulamaul akhirah. Kalau ulamaud dunya tetap kita hormati keilmuannya, Pak. Tidak boleh kita ikuti keduniaannya. Ulamaul akhirah, apalagi bayangkan Imam Sufyan bin Uyainah saja mengatakan dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kita cerita orang soleh saja bisa menurunkan rahmat, apalagi para ulama yang soleh. Apalagi para ulama yang soleh. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau ulama ini bukan waliullah, berarti Allah gak punya wali, Pak. Waliullah yang utama ini adalah para ulama. Sehingga kedua kubu ini, antara Ahlul Bait dengan para ulama, sama-sama memiliki keutamaan, sama-sama memiliki dalil masing-masing. Sehingga kalau kita berani memecah belah, mengadu domba atau mengusik keduanya, yang keduanya sama-sama memiliki integritas, dalil fadhail, maka apa kata Allah sesuai hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, man kadali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang mau mencaci, mengganggu kekasihku, maka sama dengan ngajak perang denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang biasa, mereka ulama ada dalilnya. Yashfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya wasyuhada wal ulama. Yang bisa mensyafaati nanti di hari kiamat 3, para nabi, para ulama, orang mati syahid. Ada dalilnya. Ahlul Bait ada juga banyak gitu. Sehingga suatu saat, ini contoh Pak ya, Imam Ahmad bin Hambal, tahu? Gak tahu ya, gak ada yang nututi kan ya. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis, Pak. Bayangkan.
Imam Ahmad bin Hambal itu mensyaratkan orang minimal bisa menjadi mujtahid hafal 400.000 hadis, saudara. 400.000 hadis. Nah, Imam Ahmad suatu saat diterangkan di dalam kitab, dibuka ya, itu dicari, ada itu keterangannya, sahih sanadnya. Imam Ahmad bin Hambal diceritakan dalam kitab yang namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi. Beliau lahir di Palestina. Beliau salah satu ulama mazhab Hambali yang terkemuka, meriwayatkan suatu saat Imam Ahmad ada di masjid, beliau mau keluar dari masjid, ada satu sayyid kecil yang bertemu dengan beliau, juga mau keluar dari masjid, Pak. Lalu Imam Ahmad mundur, gak berani. Monggo sayyid duluan, kata Imam Ahmad. Yang sayyid kecil ini begini, Imam, jenengan ini orang besar, jenengan duluan yang keluar, mari. Apa kata Imam Ahmad kepada murid-muridnya? Hadza dzurriyyatu Rasulillah wajaba alaina. Wajib bagi kita apa? Ikramuh, untuk memuliakannya. Bayangkan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, Pak. Ke murid-muridnya bilang, ini sayyid kecil ini keturunan Rasulullah, kita wajib memuliakan. Monggo sayyid sampean duluan. Sanadnya sahih. Sekelas Imam Ahmad, Pak. Kita hadis arba'in ndak hafal, Pak. Tahu hadis arba'in? Yang kecil itu, yang dibawa-bawa anak ibtidak biasanya itu. Dah hafal itu sampai gitu ya. Mungkin kulitnya sudah hilang sama kitab-kitabnya itu. Ya. Imam Ahmad ketemu sayyid yang kecil bilang begini, monggo ya duluan gitu. Masa masih mau nanya dalil kalau ke Imam Ahmad itu, Pak? Malu kalau saya itu. Kemudian Imam Syafi'i, wah Imam Syafi'i apalagi, andaikan mencintai ahlul bait itu adalah Rafidhah, maka saya adalah Rafidhah. Kan seperti itu sudah masyhur perkataan Imam Syafi'i. Makanya persatuan ulama, apalagi ulama, semakin banyak lagi dalilnya untuk memuliakan para ulama. Jadi ulama ini mau dari apapun, sama dengan gini, Pak, saya orang Madura, saya main ke Bandung, ke Sunda, lalu orang Sunda bilang, orang Madura ini nah, gimana perasaan Anda? Kan tidak enak gitu ya. Itu bukan persatuan, namanya perpecahan. Sehingga harmonis antara ulama dengan para habaib ini harus kita jaga, karena perpecahannya tidak pernah diajarkan oleh generasi-generasi sebelum kita. Syekh Muhammad Mahfud Termas yang mengarang kitab At-Termasi yang tebel, Pak. Mungkin kita wajah kitabnya aja gak tahu ya. Itu jutaan harganya, Pak ya. Syekh Muhammad Mahfud Termas dari Pacitan, Jawa Timur, paling pojok bawah, Pak ya, kalau di peta itu. Beliau berguru kepada Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, kalau ingat cerita yang masyhur bahwa ketika Pangeran Diponegoro mau berperang dengan Belanda di tanah Jawa, siapa yang ada di depan membantu beliau? Al-Habib Hasan Munadi bin Alwi Ba'abud. Itu dibaca, sejarah itu dibaca. Nah, sejarah seperti itu bagaimana cara pencatatannya? Maka fikih ya, ini ilmu fikih, Pak ya. Ilmu fikih dalam mencatat sejarah itu lebih mengutamakan kredibilitas seseorang daripada catatan. Ingat, Pak ya, ini diingat-ingat ya. Ilmu fikih, ilmu agama lebih mendahulukan kredibilitas, kekuatan, kehebatan seseorang daripada catatan. Ya, Al-Quran itu bisa sampai kepada kita. Ya, sampai kepada kita. Lalu saya tanya kepada jenengan, mana bukti manuskrip Sayyidina Utsman bahwa tertulis sama seperti Al-Quran yang di Indonesia? Sulit. Karena syarat hadis saja, kita kalau belajar ilmu hadis, syarat hadis bisa dikatakan sahih. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki di dalam kitabnya Al-Manhalul Latif fil Hadits Syarif ada 5 syaratnya hadis bisa dikatakan sahih. Pertama, ittisalus sanad, sanad nyambung dari guru. Kedua, adalatur rawi. Apa adilnya rawi? Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Orangnya bertakwa, gak ahli maksiat. Ketiga, dobat. Orangnya itu cekatan, cerdas,
Dobet ini dibagi menjadi dua, ada dobtu kitab, paham beneran terhadap kitabnya, dobtu sodrin, dia hafal di luar kepala. Yang keempat apa? Tidak terjadi syad. Apa syad itu? La yukhalifu man huwa arjahu minanhu minar ruwat. Jadi antara rawi thiqah dengan rawi yang lebih terpercaya tidak bertentangan. Yang kelima, tidak terjadi illat. Apa illat? Wasfun yakdahu anil qabul. Hadis yang bisa nanti narasinya bisa ditolak. Bayangkan, kelima-limanya mengutamakan kekuatan diri seseorang, tidak ada yang bahas yang lain. Kalau orangnya bertakwa, ingatannya kuat, keilmuannya hebat, paparannya luas, orangnya terpercaya, mendapatkan dari orang yang terpercaya, hadis selesai. Hadis, Pak. Bayangkan, hadis. Apalagi yang lain. Ya, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Karena ini 20 menit, saya jadi agak kaget ini, Beb. 20 menit. Ya, mungkin bisa mewakili semua apa yang harus kita sampaikan. Dan ingat, di sini kita hidup Bhinneka Tunggal Ika. Satu berbeda-beda, kita dari manapun tetap satu tujuan. Dan para ulama juga sudah menyampaikan, semua tergantung niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka tak ada cacian, dengki, pecah belah, tidak akan pernah keluar. Tapi kalau niatnya sudah bukan karena Allah Ta'ala, hal itu akan terjadi. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.